Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama. Saya akan memaparkan materi mengenai perbankan dan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, tidak terkecuali pada sektor perbankan. Aktivitas ekonomi yang terhambat di Indonesia menyebabkan sektor perbankan masuk ke dalam daftar resesi semenjak mengalami penurunan pendapatan selama 2 periode berturut-turut atau 6 bulan terakhir. Perbankan sebagai sektor yang mempunyai bobot terbesar dalam IHSG atau indeks saham juga mendapatkan tugas untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh sektor perbankan, salah satunya adalah Bank Mandiri. Di sini Bank Mandiri memberikan sebuah ajang kewirausahaan bagi pengusaha muda yang ingin mengembangkan usahanya di tengah ketidakpastian akibat COVID-19. Selanjutnya, laporan keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu analisa bagi para investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya. Laporan keuangan yang mulai dari penyaluran kreditnya, pendapatan bunga bersih DPK atau biasa kita sebut dana pihak ketiga, dan laba bersih menjadi salah satu sarana guna untuk mencapai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu dapat berupa 3 hal. Yang pertama yaitu mereka akan menambah modal. Di sini para investor akan menambahkan modalnya apabila investor itu merasa bahwa apabila dia menanamkan modalnya di suatu perusahaan maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua yaitu investor tidak akan menambah jumlah sahamnya atau investor akan mengurangi jumlah sahamnya. Mengapa terjadi hal demikian? Karena investor merasa bahwa penurunan laporan keuangan dari perbankan tersebut menurun. Yang ketiga yaitu sebagai pengambil keputusan menjual sahamnya. Nah, apabila investor telah memutuskan untuk menjual sahamnya, maka hal itu bisa dikatakan serius. Karena pada saat inilah mereka merasa bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian yang besar dan tidak akan berkembang atau bertahan di masa yang akan datang. Di sini saya akan membahas salah satu mengenai kinerja bank beraset jumbo. Yang saya akan memaparkan mengenai Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI merupakan bank rakyat yang mendapatkan posisi pertama dengan jumlah aset terbanyak sebesar 1.447,85 triliun hingga tahun 2020 dan menjadikan bank ini sebagai bank dengan aset terbesar di seluruh Indonesia dan mampu mempertahankan kedudukannya pada tahun 2020 dengan 3 periode berturut-turut atau 9 bulan lamanya. Yang pertama kita lihat datanya mengenai kredit yang disalurkan. Kredit yang disalurkan oleh Bank BRI pada kuartal pertama disalurkan sebesar 930,33 juta triliun dan mendapatkan bunga bersih sebesar 20,97 juta triliun dan mendapatkan laba bersih sekitar 8,16 triliun. Pada kuartal kedua atau periode kedua tahun 2020, Bank BRI menyalurkan kredit sebesar 922 atau 97 triliun dan mendapatkan pendapatan bunga bersih sebesar 36,5 triliun dengan laba bersih sebesar 10,17 triliun. Dan pada kuartal ketiga, Bank BRI menyalurkan kredit sebesar 3,35 triliun dengan pendapatan bunga sebesar 53,5 triliun dengan laba bersih 14,12 triliun. Adapun dari DPK atau dana yang dikumpulkan oleh pihak ketiga yang bisa berupa simpanan dalam bentuk tabungan atau giro. Nah, dana inilah yang digunakan oleh bank
untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, yang kemudian mereka akan membayar bunga dari pinjaman tersebut. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penyaluran kredit yang baik maka akan menghasilkan penghasilan bank yang baik dan mempermudah bank untuk membayar hutang jangka pendeknya. Hutang jangka pendek di sini adalah yang ini tadi, yaitu DPK atau dana pihak ketiga yang berupa simpanan, tabungan, atau giro. Dan yang terakhir, untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, saya merekomendasikan kepada manajemen pihak perbankan. Salah satunya yang pertama, mengurangi jumlah bunga yang diberikan perbankan kepada masyarakat. Mengurangi jumlah bunga di sini maksud saya perbankan dapat meminimalkan bunganya, karena kita ketahui bahwa pandemi ini otomatis penghasilan masyarakat juga akan menurun drastis. Yang kedua yaitu memberikan keringanan waktu pembayaran pinjaman kepada masyarakat, di mana mungkin pihak perbankan bisa memberikan waktu yang lebih banyak atau ada perpanjangan sekitar 1 hingga 2 bulan di dalam membayar kredit. Yang ketiga yaitu perbankan dapat melakukan inovasi kepada sistem kerja perbankan untuk mempermudah akses pengguna tanpa harus meninggalkan rumah. Yang pertama yaitu ada pihak Bank BRI yang telah menggunakan BRI Mobile Banking atau BRI Link. Yang kedua ada pihak Bank BCA. Bank BCA di sini menawarkan pembukaan kredit dengan di rumah saja. Jadi kita sebagai nasabah tidak perlu lagi ke bank mengantri, hanya cukup melalui gadget atau via handphone saja, maka kita dapat membuka tabungan atau rekening. Yang terakhir yang saya sarankan yaitu pihak perbankan harus dapat mengerahkan marketingnya untuk meyakinkan para investor, baik itu investor dalam maupun luar negeri, untuk dapat menanamkan saham atau membeli saham dari bank tersebut. Nah, itulah beberapa solusi yang saya tawarkan mengenai kebijakan manajemen bank agar perbankan tersebut tetap eksis dan dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.